Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 2B, akan mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada proyek kami yang berjudul Aplikasi Transaksi dan Presensi Kunjungan Karyawan ke Customer Perusahaan Distributor Air Mineral Feed pada CV Pandawa 5 Sakti. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Iqbal Putra Ramadhani, Firman Jobakti, Putra Hardiono Oktavian, Muhammad Fauzi Ramadhani, Muhammad Helmi Yahya, dan Frans Yudakarsa. Kemudian materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Frans. Adapun lingkup masalah pada proyek kami, itu nama dari aplikasi kami adalah Piranti Lunak Aplikasi Transaksi dan Presensi Kunjungan Karyawan ke Customer di CV Pandawa 5 Sakti, yang merupakan sebuah aplikasi berbasis web di mana nantinya dapat menunjang proses laporan presensi dan transaksi karyawan di perusahaan air mineral feed dengan data yang lebih akurat dan proses yang otomatis karena berbasis online. Hal yang dapat dilakukan oleh aplikasi ini adalah dapat melakukan registrasi dan login pada web atau aplikasi transaksi dan presensi kunjungan karyawan ke customer di CV Pandawa 5 Sakti. Yang kedua, dapat melakukan presensi untuk karyawan perusahaan. Yang ketiga, dapat melihat rekapitulasi atau riwayat dari presensi dari karyawan dan dapat melakukan transaksi produk air mineral feed. Yang terakhir, dapat melihat rekapitulasi atau riwayat dari transaksi produk air mineral feed. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putra Hardiono Oktavian. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu fungsi produk. Secara umum, Piranti Lunak ini berfungsi untuk melayani kebutuhan proses bisnis yang dijalankan oleh manajer dan karyawan di dalam kegiatan kunjungan dan transaksi dengan customer. Selain itu, produk sistem informasi ini berfungsi agar login. Fungsi login merupakan proses login akun dengan mengisi form yang berisi username dan password, kemudian mensubmit merupakan langkah awal untuk dapat melakukan proses lainnya. Login ini dapat dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk mengakses aplikasi presensi dan transaksi. Kemudian ada halaman utama. Pada halaman utama ini akan menampilkan pilihan, yaitu pilihan fitur presensi dan fitur riwayat presensi dan juga fitur riwayat transaksi. Lalu ada fungsi presensi. Pada fungsi ini bisa melakukan add data atau tambah data. Proses add data dengan mengisi data yang dapat dilakukan oleh pegawai untuk menambahkan data presensi kunjungan yang dilakukan oleh pegawai ke customer. Data yang ditambahkan tersebut disimpan di dalam database. Kemudian fungsi transaksi. Pada fungsi transaksi ini sama dengan fungsi presensi, yaitu dilakukan proses add data yang dapat dilakukan oleh pegawai untuk menambahkan data transaksi. Data transaksi tersebut merupakan data jual beli produk antara pegawai dengan customer. Data-data tersebut disimpan di dalam database. Kemudian fungsi riwayat presensi. Di fungsi riwayat presensi ini bisa melakukan edit, yang berarti bisa melakukan proses edit yang hanya dapat dilakukan oleh manajer untuk mengedit data yang ada di dalam database.
Kemudian fungsi riwayat transaksi, fungsi yang ini sama dengan fungsi riwayat presensi tadi. Dan yang terakhir fungsi logout dilakukan untuk melakukan logout atau mencabut hak akses dari masing-masing user yang telah melakukan proses login sebelumnya. Next. Lalu karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna terdapat dua, yaitu manajer dan pegawai. Untuk pengguna manajer memiliki hak akses untuk membuat akun untuk karyawan, melihat data transaksi, melihat data presensi, dan juga view rekap transaksi dan presensi. Kemudian untuk pengguna pegawai memiliki hak akses untuk melakukan login akun, melakukan presensi kunjungan, melakukan transaksi dengan customer, dan juga view rekap presensi dan transaksi. Next. Untuk batasan-batasan produk kami, yaitu antara lain, yang pertama kebijakan umum organisasi, lalu aplikasi ini hanya boleh digunakan oleh pegawai yang bertugas dan manajer dari perusahaan distributor air mineral FIT CV Pandawa Lima Sakti. Aplikasi ini hanya dapat diakses melalui web dan mobile. Aplikasi ini hanya dapat diakses jika terhubung ke jaringan internet. Dan aplikasi ini hanya digunakan untuk memudahkan dan memvalidasi jalannya presensi pegawai saat melakukan kunjungan dan transaksi. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Putra. Kemudian untuk kebutuhan antarmuka eksternal dijelaskan teman saya, yaitu Muhammad Fauzi Ramadhani. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama, antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai yaitu sistem aplikasi, transaksi, dan presensi kunjungan karyawan ini menggunakan antarmuka berbasis web dan aplikasi mobile. Keluaran dari sistem ini dapat langsung dilihat melalui monitor ataupun pada mobile. Pada web terdapat menu awal menampilkan menu login untuk masuk ke dalam sistem. Dan terdapat menu registrasi di tampilan web yang hanya bisa diakses oleh akun manajer untuk membuatkan akun pegawai. Menu rekapitulasi presensi untuk menampilkan riwayat hasil presensi pegawai, kemudian menu rekapitulasi transaksi untuk menampilkan riwayat hasil transaksi yang dilakukan oleh pegawai. Pada mobile terdapat menu login untuk masuk ke dalam aplikasi, terdapat menu presensi yang menampilkan form presensi untuk pegawai melakukan presensi. Serta terdapat menu riwayat presensi untuk menampilkan riwayat presensi pegawai. Kemudian terdapat menu transaksi untuk memasukkan data transaksi dan menu riwayat transaksi untuk menampilkan riwayat data transaksi. Yang kedua, antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras yaitu kebutuhan minimum perangkat keras, komputer, dan Android yang dapat digunakan pada aplikasi, transaksi, dan presensi kunjungan karyawan ini adalah sebagai berikut. Fakta perangkat keras atau klien. Perangkat keras untuk perangkat keras klien yaitu perangkat keras PC dan klien perangkat keras Android, dan servernya untuk perangkat lunak server hosting. Kesimpulan, mengadakan hosting server dengan spesifikasi minimum prosesor Intel, Xeon prosesor E2278G 8M CES, RAM 32, CPU 8 core dan dengan bandwidth up to 10
Gbps untuk Android klien sudah cukup memenuhi spesifikasi sehingga tidak perlu dilakukan pengadaan. Yang ketiga, antarmuka perangkat lunak. Aplikasi, transaksi, dan presensi kunjungan karyawan ini memerlukan aplikasi atau web untuk mengakses melalui mobile ataupun web. Adapun perangkat lunak yang diperlukan oleh aplikasi dan lain-lain. Perangkat lunak klien jenis perangkat lunak Android, aplikasi Pandawa 5 Sakti. Dibutuhkan pengadaan perangkat lunak untuk server dengan spesifikasi Windows Server 2008, browser Google Chrome terbaru, dan XAMPP dengan MySQL dan Apache SQL database dan client server. Dan terakhir yaitu antarmuka komunikasi. Aplikasi transaksi dan presensi kunjungan karyawan ke customer di GV Pandawa 5 Sakti ini memerlukan akses internet untuk mengakses aplikasi, transaksi, dan presensi kunjungan karyawan. Jadi untuk itu menggunakan jaringan WAN, Wide Area Network. Next. Deskripsi kebutuhan non-fungsional. Satu, performasi. Dua, batasan memori. Satu, performasi yaitu proses perkuliahan di Universitas di Poliwangi, prodi TRPL menjadi semakin mudah dikarenakan kegiatan perkuliahan dan pelaksanaan evaluasi yang sudah bisa diunduh di mana saja dan kapan saja. Juga materi yang bisa dengan mudah dibagikan kepada mahasiswa semakin mempermudah jalannya kegiatan perkuliahan. Selain itu, proses rekap nilai dan rekap absen karena sudah terkomputerisasi membuat data semakin mudah diolah dan tentunya perhitungan akan semakin akurat. Secara keseluruhan, aplikasi ini sudah sangat merubah kegiatan perkuliahan sampai 90%, yang berarti kegiatan perkuliahan akan semakin baik. Proses presensi kunjungan pegawai dan proses transaksi di GV Pandawa 5 Sakti menjadi semakin mudah dikarenakan kegiatan presensi kunjungan pegawai dan pendataan transaksi yang sudah bisa dilakukan di mana saja. Proses lebih simpel karena dilakukan dengan Android. Selain itu, proses rekap, presensi, dan transaksi sudah terkomputerisasi, membuat data semakin mudah diolah dan tentunya perhitungan akan semakin akurat. Secara keseluruhan, aplikasi belajar ini sudah sangat merubah kegiatan presensi dan pendataan transaksi sampai 90%, yang berarti kegiatan perkuliahan akan semakin baik. Yang kedua, batasan memori. Besarnya memori yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini paling tidak sebesar 4 GB. Sedangkan besar hard disk yang akan digunakan adalah untuk server database diperlukan 500 GB. Next. Use case. Penjelasan dari use case ini yaitu manajer melakukan register untuk mendaftarkan akun pegawai agar bisa digunakan di mobile, serta login sesuai akun yang sudah dibuat. Dan manajer bisa melihat riwayat absensi dan riwayat transaksi. Untuk pegawai melakukan login bisa di aplikasi presensi melakukan login dan melakukan absensi dan transaksi, dan bisa melihat riwayat transaksi dan absensi. Mungkin itu saja yang untuk penjelasan use case. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman saya, Saudara Fauzi. Kemudian materi yang selanjutnya, kelas diagram akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Helmi Yahya. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Pegawai memiliki ID dan nama, serta metode insert dan update data. Kemudian di presensi, presensi memiliki ID, nama pelanggan, tanggal, alamat, kecamatan, dan kelurahan, serta bukti kunjungan. Kemudian memiliki metode insert dan update. Transaksi juga memiliki ID transaksi, nama pelanggan, tanggal, jenis barang, jumlah, harga, dan total harga. Kemudian memiliki metode insert data atau menambahkan data, sekaligus update data. Sedangkan manajer memiliki ID, nama, dan memiliki metode hanya untuk read data dan delete data. Next. Kemudian activity diagram. Pada activity diagram, manajer akan membuatkan akun pegawai. Kemudian pegawai akan membuka aplikasi dan aplikasi akan menampilkan username dan password untuk nantinya diisi oleh pegawai. Kemudian pegawai akan memasukkan username dan password sesuai yang sudah dibuatkan oleh manajer. Kemudian aplikasi akan memvalidasi username dan password. Jika iya, maka sistem akan langsung menampilkan home presensi transaksi, riwayat absensi, dan riwayat transaksi. Jika password dan username salah, maka akan masuk lagi ke username dan password. Kemudian jika iya, akan menampilkan home, absensi transaksi, riwayat absensi, riwayat presensi, dan riwayat transaksi. Setelah itu, pegawai bisa memilih untuk melakukan presensi atau transaksi. Jika pegawai memilih melakukan presensi, maka sistem akan mengambilkan form presensi. Kemudian pegawai bisa memasukkan data presensi. Setelah itu, sistem akan menyimpan data dan kembali ke menu home. Kemudian, jika pegawai memilih transaksi, maka sistem akan menampilkan form transaksi dan pegawai dapat memasukkan data transaksi. Kemudian sistem akan menyimpan data dan kembali ke menu home. Jika pegawai memilih riwayat presensi, maka sistem akan menampilkan riwayat presensi. Jika pegawai memilih kembali ke menu home, maka pegawai dapat memilih menu lainnya seperti riwayat transaksi. Maka sistem akan menampilkan riwayat transaksi. Begitu pula dengan manajer hanya dapat melihat riwayat presensi, dan jika manajer kembali ke menu home, manajer dapat memilih riwayat transaksi. Kemudian bisa melakukan logout. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman saya Saudara Helmi. Kemudian untuk yang mockup yang terakhir kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Firman Subakti. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Yaitu mockup di halaman utama untuk mobil itu terdapat kita tampilan Fit Air Mineral. Di sini terdapat login. Setelah kita klik login, nanti kita akan terdapat menu form untuk login, suruh masukkan email dan password. Setelah itu kita harus berada di menu dashboard atau menu beranda.
di menu beranda nanti akan ada home, presensi, transaksi, riwayat presensi, dan logout. Di sini mockup tampilan untuk melakukan presensi terdapat nama pegawai, nama pelanggan, tanggal, alamat, kelurahan, kecamatan, dan bukti kunjungan. Untuk riwayat yang transaksi terdapat nama pelanggan, tanggal, jenis barang, jumlah barang, harga barang, dan total barang. Untuk riwayat presensi terdapat menu fitur senjata, yaitu jika kita mencari nama pegawai atau nama pelanggan, kita dapat mencarinya. Untuk yang riwayat transaksi juga sama dengan yang riwayat presensi, yaitu terdapat menu senjata jika kita mencari nama pegawai atau nama pelanggan yang melakukan transaksi kepada karyawan. Untuk tampilan mockup webnya yaitu terdapat login dan register. Ini untuk menu register terdapat nama, email, username, role, password, dan password confirmation. Terus ada menu login, suruh masukkan email dan password. Menu dashboard terdapat menu halaman sama seperti yang di mobil, yaitu home, presensi, transaksi, riwayat transaksi, dan riwayat presensi, logout. Untuk tampilan presensi yaitu nama pegawai, nama pelanggan, tanggal, alamat, kelurahan, kecamatan, dan bukti kunjungan sama seperti pada yang di mobil. Ini untuk riwayat presensi juga terdapat menu cari data. Jika kita ingin mencari data nama pegawai si A, maka akan muncul namanya pegawai si A atau nama pelanggan. Ini untuk riwayat transaksi sama transaksi. Transaksi terdapat nama pelanggan, tanggal, alamat, jenis barang, jumlah barang, harga, dan total harga. Seperti sama yang di mobil. Untuk riwayat transaksi juga sama seperti yang ada di riwayat presensi, yaitu terdapat menu cari data. Jika kita ingin mencari data nama si A, maka akan muncul namanya si A. Sekian presentasi dari saya, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Firman. Mungkin untuk presentasi SKPL dari kelompok 4 kelas 2B cukup sekian. Bila ada salah kata yang disengaja maupun atau tidak, kami mohon maaf. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.